Kenalkan, nama saya Zeki Hosan Alamri dengan NIM 210211060301. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8 praktikum jaringan komunikasi dan data, yaitu lab, lab 16.2.6 Research Network Security Threats. Jadi di sini ada 3 part. Ada yang part pertama, explore the SANS website. Part yang kedua, identify recent network security threats. Yang ketiga, detail a specific network security threat. Baik, di sini background atau skenario. Untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Baik, di sini kita langsung pada part 1, Exploring the SANS website. Di part 1 ini navigasikan ke situs web SANS website dan jelajahi sumber yang tersedia. Jadi step 1, locate SANS resource. Search the internet for SANS from the SANS homepage. Click on free resource. Jadi kita akan masuk ke web sans.org. Kemudian kita pilih research. Kemudian kita pilih free resource. List 3 available resource. Jadi pilih 3 list yang tersedia. Jadi di sini ada 8 free cyber security resource. Yang dipilih 3, ada webcast, ada white papers, ada poster, and cheat sheets. Selanjutnya bagian 2, step 2, locate the link to the CIS Critical Security Controls. From the resource menu, select Critical Security Control atau semacamnya. Kemudian pilih salah satu kontrol dan implementasikan kontrol tersebut. Dan buat daftar implementasi untuk kontrol tersebut. Jadi kita masuk ke CIS control. Baik, di sini ada beberapa CIS control dan akan dijelaskan salah satunya. Akan saya jelaskan yaitu malware defenses atau pertahanan malware yang digunakan sebagai alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Menggunakan perangkat lunak anti-malware dan fitur pembaruan otomatis CAS. Konfigurasi komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Baik, selanjutnya. Locate the newsletters menu. Highlight the resource menu, select newsletters. Sini ada
Penjelasan tentang newsletters. Jelaskan secara singkat masing-masing dari 3 buletin yang tersedia. Jadi yang pertama itu ada New Batch yang merupakan ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Kemudian ada Etrix yang memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang yang pertama, vektor serangan yang baru ditemukan. Yang kedua, ada kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif. Yang ketiga, ada penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lainnya. Kemudian ada Pouch, adalah buletin kesadaran keamanan gratis yang terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan secara hati-hati oleh tim SANS, Securing the Humans, ahli materi pelajaran instruktur sains, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Kemudian di part 2 kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan terbaru menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Kita buka bagian Atrix. Baik, di sini masih proses memuat halaman ini. Dan di sini, baik di sini sudah ditampilkan semua data dari Atrix. Baik, selanjutnya ada review the notable recent security issues and most popular malware files. Jadi sebelumnya saya sudah menyediakan most popular malware files yang sudah saya cari. Di antaranya ada Win Trojan Aquarian, ada Win Trojan Change Up, ada Java Exploit AJ-14, dan Trojan ADH. Kemudian kita masuk ke step 2, identify site providing recent security threat information. Jadi, selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Jadi, salah satu contohnya ada cnet.com. Mari kita buka. Baik, di sini sudah bisa dilihat ada beberapa informasi mengenai ancaman-ancaman cyber. Kemudian lanjut
part 3, Detail a Specific Network Security Attack. Bagian 3 ini kita akan meneliti serangan jaringan tertentu yang telah terjadi dan membuat presentasi berdasarkan temuan. Lengkapi formulir di bawah. Jadi saya sudah mencarinya. Sini ada name of attack yaitu WannaCry ransomware. Kemudian ada type of attack yaitu cryptoworm. Kemudian dates of attack itu terjadi pada Juli 2001 sampai Mei 2017. Kemudian computers atau organization effect itu diperkirakan 200.000 komputer di 150 negara. How it works and what it did. Jadi WannaCry adalah cryptoworm ransomware yang menargetkan komputer untuk menjalankan sistem operasi Microsoft Windows dengan mengeksekusi data dan menuntut pembayaran tebusan dalam Bitcoin crypto. Worm ini juga dikenal sebagai WannaCry, WannaDecryptor 2.0, WannaCrypt 2.0, dan WannaDecryptor. Ini dianggap sebagai worm jaringan karena juga mencakup mekanisme transportasi yang secara otomatis menyebar sendiri. Kemudian mitigation option yaitu apply patch issue by Microsoft for the Windows operating system. Kemudian reference and info links yaitu ada Wikipedia dan CSO online. Kemudian ada step 2, ada reflection question. Di sini ada pertanyaan, what step can you take to protect your own computer? Jadi langkah apa yang Anda dapat ambil untuk melindungi komputer Anda sendiri? Untuk menjaga komputer, misalnya menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambalan dan paket layanan, menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS, mengkonfigurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuat read-only, dan mengeksekusi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Kemudian nomor 2, what are some important steps that organization can take to protect their resource? Apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Itu dapat mencakup penggunaan firewall, deteksi dan penjagaan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Baik, itu saja untuk presentasi tugas 8. Terima kasih.